Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi di mata pelajaran PPKN ya. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab 1, bagian B dan juga C. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Simak materi berikut ini ya. Nah, yang pertama yang nanti akan kita bahas yaitu tentang hakikat ideologi terbuka, dan yang kedua tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari istilah dari ideologi itu sendiri ya. Nah, istilah ideologi berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu idea dan juga logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengertian-pengertian dasar. Kemudian, ada beberapa definisi ideologi menurut beberapa pakar. Yang pertama, Suryanto Puspowardoyo yang menyatakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Sedangkan menurut Mupyarto menyatakan bahwa ideologi merupakan sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita suatu bangsa. Setiap bangsa pasti memiliki ideologi yang berbeda, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsanya. Nah, ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, selanjutnya, perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka yang pertama, nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari niat dan tujuan kelompoknya. Yang kedua, untuk ideologi terbuka yaitu hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya. Sedangkan ideologi tertutup harus ada yang dikorbankan demi ideologi sekelompok orang. Yang ketiga, ideologi terbuka yaitu milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat, sedangkan ideologi tertutup loyalitas ideologi yang kaku. Yang keempat, yaitu ideologi terbuka isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi, sedangkan ideologi tertutup terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Yang kelima, ideologi terbuka ini bersifat dinamis dan reformis, sedangkan ideologi tertutup ketaatan yang mutlak kadang bahkan menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat,
larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, dan yang terakhir adalah penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu nilai dasar. Nilai dasar adalah hakikat kelima Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sama manusia. Yang ketiga adalah nilai persatuan dalam Pancasila, yaitu setiap warga negara dituntut untuk mentaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dalam Pancasila. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang kelima adalah nilai keadilan dalam Pancasila. Hal itu diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, seperti Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, Ketetapan MPR. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, antara lain yang pertama dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realitas. Dimensi idealisme merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Ya, ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Kemudian, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Selanjutnya, perwujudan Pancasila dapat dilihat dari bidang ekonomi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Hal ini bisa terlihat pada beberapa hal. Yang pertama, menghargai keragaman, kemudian pelestarian keragaman budaya, yang ketiga, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Hal tersebut bisa dilihat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Nah, berikut yang bisa Ustazah sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.